Kita mulai dengan ini ya, rangkaian arus searah. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, rangkaian arus searah. Ini Buria sudah siapkan dua contohnya. Buria coba ini pakai slideshow. Oke. Ini ada gambar rangkaian sederhana. Lalu di dalam rangkaian ini ada sumbernya, sumber potensialnya 9 volt, lalu hambatan 1,6 ohm, dan di sini hambatan sebesar R. Nah, ini yang ditanyakan berapa nilai R-nya. Jika ternyata pada R ini dihubungkan dengan voltmeter, terbaca seperti ini, di mana jarum menyimpangnya di antara 2 dan 3. Kemudian setelah itu pada rangkaian juga dihubungkan ampermeter untuk mengukur arus dengan gambarnya seperti ini ya, jarumnya menyimpang antara 2 dan 3. Oke, kita akan mencari nilai hambatan R pada rangkaian. Langkah pertama, kita bisa cek berapa besar beda potensial pada gambar yang ini. Skala yang terukur ini ya, dari jarum yang menyimpang, kita asumsikan antara 2 dengan 3, ini tepat di tengah-tengah, berarti 2,5. Ya. Skala maksimumnya ini 5, kemudian batas ukurnya 10. Ya, ini kita hidden dulu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. V sama dengan 2,5 dibagi 5 dikali 10, hasilnya 5 volt. Lalu untuk mengetahui arus listrik, kita lihat dari gambar, skala terukur atau skala yang menyimpang ini juga sama, antara 2 dan 3, kita asumsikan 2,5, lalu dibagi dengan skala maksimumnya, ini 5 di sini skala maksimumnya, dikalikan dengan batas ukur juga sama. Ini yang di bawah ini batas ukur, yang skala yang ini ya, skala yang terukur ini 5. Jadi sama-sama 5. Sehingga ini harusnya V ya, ini bukan ini. Coba kita bisa skip. Kita ganti dulu. Harusnya save dulu. Kemudian kita zoom lagi. Nah ya, jadi harusnya 2,5 dibagi 5 dikali 5 hasilnya 2,5 ampere. Nah, karena yang ditanyakan adalah hambatan R, maka kita bisa gunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm R sama dengan V dibagi I. Ya. Nah, V-nya kita dapat 5, kemudian I-nya kita dapat 2,5. Sehingga nilai hambatan pada R ini saja adalah 2 ohm. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Yang kedua, ini ada gambar rangkaian seperti ini. Ini sumber tegangannya V, lalu ini hambatannya R1. Berapa besar R1 dilihat pada gambar voltmeter ini. Lalu ada hambatan 2 dan 3 yang disusun paralel. Besarnya ada di sini 10 ohm sama. Kemudian berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian ini terbaca pada ampermeter seperti gambar ini. Ya, yang ditanyakan berapa besar V sumber tegangan di sini ya. Oke, langkah pertama kita ukur dulu beda potensial pada gambar yang ini. Ini antara 1 dan 2, jadi kita asumsikan 1,5 dikalikan dengan batas ukurnya 10 volt, lalu skala maksimumnya 5. Ya, skala maksimumnya 5 sehingga besar beda potensial pada R1 ya, jadi V1 di sini
1,5 dibagi 5 dikali 10. Hasilnya 3 volt. Selanjutnya kita akan mencari besarnya kuat arus. Oh, ini juga sama, harusnya kita buat. Oke, diperbaiki dulu. Oke. Kita tadi sudah sampai di kuat arus. Nah, skala terukurnya di sini menyimpang ya, jarum menyimpangnya pada skala 6, kemudian skala maksimumnya 10, lalu batas ukurnya yang ini, 1 ampere. Sehingga 6 dibagi 10 dikali 1. Hasilnya 0,6 ampere. Oke, selanjutnya kita cek ini hambatan R2 dan R3 ini disusun secara paralel, sehingga kita akan cari berapa R paralel di sini. Gunakan rumus 1 RP paralel ya, sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukkan nilai R2 dan R3, 10, 10. Karena ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan, jadi 1 per RP sama dengan 2 per 10, kita sederhanakan sama dengan 1 per 5. Lalu kita balik, karena kita akan mencari RP, RP posisinya di bawah, jadi bisa kita kali silang, RP sama dengan 5 ohm. Ya, jadi di sini hambatan paralelnya total nilainya 5 ohm. Selanjutnya, kita akan cari hambatan R1. Nah, R1 di sini kita sudah bisa dapatkan dari V-nya. Ini kursor ibu kemana nih? Hilang-hilang. Nah, ini. Ya, R1 sama dengan V1 per I1. V1 dari alat, I1 ini nanti dari alat juga. Ya, kita masukkan nilai V1 3 volt yang ini, kemudian I1 0,6. Sehingga hasilnya 5 ohm. Ini besar hambatan R1 ya. Jadi R1 di sini 5 ohm, lalu di sini R paralel 5 ohm juga. Nah, dua rangkaian ini masih disusun seri. Sehingga kita bisa nanti cari hambatan totalnya yang disusun seri. R1 ditambah RP sama dengan 10 ohm. Ya. Kita sudah dapat R total, I total. Ingat rangkaian yang disusun secara seri, I-nya sama, ya, besar I sama, sehingga kita bisa mengukur atau menghitung berapa besar tegangan sumber V dengan hukum Ohm. R total dibagi sama dengan V dibagi I. Ya, karena kita akan mencari V, maka V total sama dengan I total kali R total. Di sini semua sudah yang total ya. V totalnya kita akan cari, I totalnya, ingat I-nya semua sama pada seluruh rangkaian ini, 0,6, lalu dikalikan dengan R total. R total dapatnya 10 ohm, sehingga hasilnya adalah 6 volt. Oke, ada pertanyaan di sini? Perlu diulangi? Halo? Paham, Bu. Cukup, Yang Bu. lain bagaimana? Cukup, Bu. Oke. Paham, Jadi Bu. langkah pertama kita baca dulu hasil pengukuran masing-masing voltmeter dan ampermeter. Kemudian kita tentukan tentukan hambatan pada paralel ini ya, hambatan yang disusun paralel. Kemudian kita cari R1, lalu kita serikan, gunakan sifat susunan seri, dan juga gunakan hukum Ohm. Oke, ini untuk dua contoh soal terkait dengan hukum Ohm dan
alat ukur listrik. Selanjutnya Ibu akan coba bahas soal yang kaitannya dengan hukum Kirchhoff. Kita mulai dari hukum Kirchhoff yang sederhana dulu. Ibu ambil dari soal UN. Ada gambar rangkaian seperti ini. Rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan. Ada hambatan dalam. Di situ hambatan dalamnya sama. Hambatan dalam simbolnya adalah R kecil. Karena ada 2, berarti nanti R1 dan R2 sama, yaitu 0,5 ohm. Kemudian ini kita sebut R besar ya, R1, ini R2. Ini GGL1, GGL2. Ini yang R-nya ya, yang hambatan dalam. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Oh, ini menentukan arah arus dulu. Arah arus kita ambil dari kutub positif yang di E2 mengalir ke sini. Sehingga kalau kita ambil arah loopnya searah arus, nanti akan hasilnya, nanti loopnya akan mengalir dari, mana nih kursor buru yang hilang? Nah, nanti arah loopnya dari sini ke sini ya. Dari 18V ke 9V. Oke, yang diketahui dari soal R1, ini R1 2 ohm, R2 3 ohm, lalu hambatan dalam 1 dan 2 sama, 0,5 ohm, E1 yang ini 9 volt, E2 18. Ini GGL ya, ini GGL. Ditanyakan kuat arus. Oke. Hukum Kirchhoff 2, kita akan gunakan hukum Kirchhoff 2. Untuk arah arus I searah dengan loop, kita buat seperti ini. Ini yang kuning loopnya ya. Ini arah arusnya kita buat searah supaya nanti perumusannya di sini positif. Arah arus sama dengan arah loop, sama juga searah dengan jarum jam. Sehingga rumusnya menjadi, kita mulai dari sini ya. Jalan ke sini, mulai dari sini. E-nya ketemu E1 positif, jalan lagi ke sini, ketemu E2 negatif. Kenapa E1 positif? Karena ketemu lebih dulu garis yang panjang, ini kutub positif. Kemudian jalan ke sini ketemu garis yang pendek, ini adalah kutub negatif. Ya, sehingga E2-nya negatif, E1-nya positif. GGL ya, maksud Buru ya, GGL2 negatif, GGL1 positif. Lalu kita masukkan ini, rumus I yang ini. I dikalikan dengan seluruh hambatan, R1 ditambah R2, ditambah R1, ditambah R2. Kita masukkan nilai-nilainya. GGL2 18, negatif 18, lalu GGL1-nya 9, yang ini ya. Lalu I yang dicari, R1-nya 2 ohm, R2 3 ohm, R1 2 hambatan dalam 0,5, 0,5. Kemudian kita jumlahkan ini, 2 tambah 3, 5, ditambah setengah tambah setengah jadi 6. Sehingga yang ini negatif 18 ketemu dengan positif 9 jadi negatif 9. Ini kita pindah ruaskan ya. Negatif 9 pindah ruas ke kanan jadi 9. Kemudian I6 sama dengan 9, I sama dengan 9 dibagi 6, hasilnya 1,5 ampere. Ini adalah hukum Kirchhoff dengan satu loop ya. Masih rangkaian sederhana. Oke, di sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya, Ya, kenapa pakai hukum 2? Kirchhoff. Mau Iya, pakai hukum yang mana lagi? enggak Ya, apa karena ya, memang kita kayak kenapa
Ya, gimana cara taunya pakai hukum 2 gitu, Bu? Oh iya, karena kita lihat dari rangkaiannya. Kita akan mencari arus. Ya, kita akan mencari arus. Rangkaiannya bentuknya seperti ini, rangkaian tertutup. Kemudian kalau pakai hukum Ohm kan nggak mungkin. Ya, nggak memungkinkan untuk menggunakan hukum Ohm. Di sini ada GGL-nya. Jadi rumus yang tepat satu-satunya hanya hukum 2 Kirchhoff. Kalau pakai hukum 1 Kirchhoff nggak bisa karena tidak ada percabangan di sini. Ingat hukum 1 Kirchhoff kan? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Di sini nggak ada percabangan. Ya, jadi dari materi ini kan kita ada 3 rumus ya. Hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, dari 3 rumus ini, yang paling tepat yang mana? Ya, jadi yang paling tepat adalah hukum 2 Kirchhoff, di mana di sini ada GGL-nya. Ada sigma GGL, dari soal ada GGL di sini. Bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nggak mungkin pakai rumus yang lain ya, disesuaikan dengan soalnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Memasukkan negatif positifnya bisa dipahami ya. Untuk arah arus I searah dengan loop, maka di sini akan selalu positif. Kalau kita membuatnya arah arus dengan arah loopnya berlawanan, maka di sini negatif. Lalu, untuk menentukan negatif positif pada GGL, lihat arah perjalanannya. Ketemu garis panjang lebih dulu berarti positif, ketemu garis yang pendek lebih dulu berarti negatif. Ya, sisanya lakukan perhitungan secara matematis. Oke, bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, Ya, Bu. ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, tanya aja. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Kita lanjut. Nah, ini soal yang selanjutnya. Ini karena gambarnya seperti ini, berarti kita sederhanakan dulu. Yang ini disusun seri. Setelah diserikan, nanti kita akan paralelkan dengan yang 12. Ya, setelah bentuknya sederhana, baru kita selesaikan dengan hukum Kirchhoff. Oke, ini yang diketahui dari soal. Kita sederhanakan yang ini 6 ohm, 6 ohm disusun seri, hasilnya 12 ohm. Lalu susunannya yang di sini 12, bisa bayangin ya, di sini 12 jadi satu, hanya ada satu RS, lalu di sini terjadi atas bawah RS dengan R yang ketiga, ini R ketiga, ini boleh nyebutnya R yang keberapa nih, R4 ya, R1, R2, R3, R4. Nah, lalu diparalelkan. Jadi rangkaian yang ini dengan yang ini diparalelkan sehingga 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R4. RS-nya ketemu 12 ohm tadi, lalu R4 dari soal 12 ohm. Sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan saja 2 per 12, lalu RP-nya kita balik, kali silang, RP kali 2, 1 kali 12, jadi 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Nah, kita sudah ketemu hambatan paralelnya 6 ohm. Oke, gambar sederhananya menjadi seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan dengan loop tadi. Kita ambil, misalkan arah loopnya, ini masih hukum Kirchhoff, arah loopnya searah dengan arah arus, sehingga kita ambil seperti ini. Ini arah arusnya ke sini, kita buat searah loopnya ya, dengan arah arus. Sehingga kalau kita masukkan dalam perumusan, kita mulai dari jalan dari sini misalnya, ketemu garis pendek,
di GGL1 negatif, jalan lagi, ketemu garis panjang GGL2, sehingga negatif E1 ditambah E2. Lalu di sini positif karena searah, I dikalikan R totalnya. Nah, R total di sini R1-nya 12 ini, lalu di sini R yang tadi kita cari, yang ini ya, yang 6 ohm. Nah, masukkan 12 ditambah 6, 18. Kalikan dengan I, di sini negatif 15 ditambah 6, hasilnya negatif 9, kita pindah ruaskan jadi positif, sehingga I 18 sama dengan 9, I-nya sama dengan 9 dibagi 18, hasilnya setengah ampere. Nah, caranya tadi sama seperti soal yang pertama, hanya saja di sini karena hambatannya ada susunan seri, lalu kita sederhanakan lagi menjadi susunan paralel. Nah, baru kita lakukan dengan hukum 2 Kirchhoff. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, sip. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah 2 loop. Nampak ya, karena ada di sini dipotong. Ada 2 loop. Oke, ini GGL1 mengalir arus I1, kita sebut saja ini R1. Lalu di sini ada GGL2, positifnya di sini, arus mengalir ke sini. Kita sebut saja di sini I2, ini R2. Lalu ini ada titik cabang ya di E, berarti E1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, ini sudah melibatkan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kita mulai. Ini yang diketahui dari soal. Ini arah arus, kita buat I2, kemudian tadi arah arus I3, lalu kita buat loopnya. Oh, ini masuk ke hukum 1 Kirchhoff dulu ya. I1 ditambah I2, nih yang masuk arahnya panasnya masuk ke titik cabang di E. I1 masuk ke E, I2 masuk, lalu yang keluar I3. Ya, ini hukum 1 Kirchhoff-nya. Hukum 2 Kirchhoff-nya ini kita buat untuk arus I searah dengan loop. Nah, yang ini I1 arahnya seperti ini. Lalu kita akan tentukan loopnya. GGL1 kita buat negatif, lalu jalan. Ini I1 ketemu R1 ya, jadi I1 dikali R1, jalan lagi ke sini I3 dikali R3 ya, sama dengan 0. Oke, kita ulang loopnya dari sini jalan dari titik A misal ya, ketemu garis pendek jadi negatif GGL1, ketemu I1 R1, jalan lagi ke sini I3 R3. Oke, ini loop yang pertama. Mau langsung diselesaikan di sini, gunakan hukum Kirchhoff 1 gabungan ya. E1-nya negatif 6, ini negatif 6. I1 masih dalam I1, R1-nya 2, I3 masih dalam I3, R3-nya 2. Nah, hasilnya adalah 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. 6 dari sini, negatif 6 kita pindah ruaskan. Ya, jadi 6. 2I1 ditambah 2I3. Nah, I3 di sini Ibu beri warna biru. Kita ubah wujudnya jadi I1 ditambah I2. Ya, oke di sini. 2I1 ditambah 2 dikali I1 ditambah I2. Nah, jadi I3 kita ubah wujudnya ya, jadi ini kita substitusi ya namanya. Kemudian kita keluarkan dari kurungan, kalikan
2I1 ditambah 2I2. Ini I1 dengan I1 kita gabungkan, 2 tambah 2 jadi 4. 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Oke, kita ketemu persamaan pertama dari loop pertama. Lanjut ke loop kedua, kita buat arahnya searah juga dengan I2 ya. Nih, bergerak dari sini ke sini. Ini ketemu kutub negatif, GGL2, berjalan I2, R2, berjalan lagi I3, R3, sama dengan 0. Negatif 8 ditambah I2 dikali 1, R2-nya 1 ya, ini R2 1. Lalu I3 dikali R3, R3-nya 2, sama dengan 0. Sehingga I2 kali 1 tetap I2, ditambah 2 kali I3, sama dengan 8. 8 ini pindah ruas ya dari sini. Negatif 8, pindah ruas jadi 8. Ini persamaan sederhananya seperti ini. I2 ditambah 2 kali I3 sama dengan 8. Nah, I3 kita ganti dengan I1 ditambah I2. Oke, seperti ini. Kita kalikan 2I1 ditambah dengan 2I2. Ini sama ya. I2 dengan I2 gabungkan jadi 1 ditambah 2, hasilnya 3I2 ditambah 2I1. Sama dengan 8. Nah, ini persamaan kedua. Oke, kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Kita akan mencari I2 terlebih dahulu karena besar di sini sama ya, 4I1. Nah, di bawah ini kita kalikan dengan 2 nih ya dari sini. 3I2 ditambah 2I2 sama dengan 8. Buria kalikan dengan 2 supaya ini bisa menghilangkan I1 ya. Jadi 6I2 ditambah 4I1 sama dengan 16. Kita kurangkan sehingga 4I1 dikurang 4I1 habis, hasilnya 0. 2I2 dikurangi 6I2, hasilnya negatif 4I2. 6 dikurang 16, negatif 10. Hasilnya I2 sama dengan 10 dibagi 4. Hasilnya I2 2,5 ampere. Setelah kita dapatkan I2, kita masukkan ke persamaan yang pertama boleh, ke persamaan yang kedua boleh. Kita ambil dari persamaan pertama, 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. I2-nya kita ganti dengan 2,5. Ya, jadi 4I1 ditambah 2 kali 2,5 sama dengan 6. 4I1 sama dengan 6 dikurangi 5. 5 dari sini ya, 2 dikali 2,5. Hasilnya adalah I1 sama dengan 6 kurang 5, 1. 4 pindah ruaskan jadi dibagi. Jadi I1 sama dengan 1/4. Atau jika dibuat dalam bentuk desimal jadi 0,25 ampere. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini agak panjang ya karena 2 loop. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Ibu, kenapa yang dua arahnya nggak searah jarum-jarum gitu? Ya, kenapa? Ayo kita cek dari ini ya, arah arusnya. Lihat arah arusnya, I2-nya berlawanan. Nah, supaya kita bisa mudah menghitungnya, ya, terutama di sini kaitannya. Ini kan kita ambil di sini arah arus kita buat searah dengan loop supaya positif yang ini. Nah, di sini arah arus I2-nya ke sini berlawanan. Sehingga kita buat loopnya juga searah dengan arah arus ya. Artinya berlawanan dengan jarum jam. Yang ini arah arusnya ke sini,
Yang ini arah arusnya ke sini. Ya, kita buat loopnya semua sama dengan arah arus. Kenapa dibuat seperti itu? Untuk memudahkan kita menghitung. Oke, bagus pertanyaannya. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Ada tidak yang ditanyakan? Kita lanjutkan? Cukup, Bu, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, dari soal yang sama yang tadi, kita bisa kembangkan jika kita ingin mengetahui besaran lain. Nah, di sini Bu Ria tambahkan, misal kita akan menentukan daya pada hambatan R1, misal ya. Nah, untuk mencari daya, kita menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R. I kuadrat di sini adalah I1 di sini. Lalu R di sini R1 yang ini, ya. Sehingga I1 tadi kita sudah dapat nilainya 0,25 atau 1/4. Kita masukkan ke sini, 1/4 kuadrat dikalikan dengan 2 ohm dari soal ya, 2 ohm. Sehingga 2/16 kita sederhanakan jadi 1/8 watt. Lalu jika ada pertanyaan lainnya, misal kita akan menentukan berapa besar tegangan dari titik E ke B. E ke B. Nah, ini ada beberapa jalur, Bu Ria buat 3 jalur ya. Tegangan atau potensial dari E ke B, kita bisa gunakan jalur pendek langsung dari E ke B ya. Dari E ke B hanya ada hambatan yang besarnya 2 ohm, di mana hambatan ini adalah R3 dan dilalui dengan I3. Ya, jadi V sama dengan I kali R dari hukum Ohm ya. I-nya adalah I3, R-nya adalah R3. Tinggal kita masukkan nilainya saja. I3 tadi sudah kita dapatkan besarnya 2,75. Dari mana I3? Oke, kita lihat I3 adalah I1 ditambah I2 ya. I3 adalah I1 ditambah I2 ya. Jadi 0,25 ditambah dengan 2,5 hasilnya 2,75. Oke, itu I3. Lalu R3-nya 2. Hasilnya 2,75 dikali 2 hasilnya 5,50 volt. Ya, ini untuk jalur pendek. Kita coba jalur panjang EDCB, berarti dari E ke D, C, lalu sampai di B. Ya, kan sama ya potensialnya. Ini jalur pendek, ini jalur panjang yang pertama. Oke. Kita mulai. V sama dengan di sini ada I2. I2-nya kita alirannya berlawanan dengan arah I2, jadi kita buat negatif ya. Jadi ini berlawanan. Negatif I2 dikali R2, lalu jalan di sini ketemu positif GGL2, lalu di sini sampai di B ya. Sehingga Bu Ria tulis ini min I2 dikali R2 ditambah GGL2. Masukkan nilai-nilainya. Negatif 2,5 yang I2 dari soal ya, dari diketahui. Kemudian GGL2-nya 8. Oh, R2 nih, R2 dari soal 1 ya. Negatif 2,5 dikali 1 ditambah 8. Hasilnya sama 5,50 volt. Nah, kalau sama berarti perhitungan kita sudah benar. Lalu kita coba cek jalur panjang yang satunya dari E, F, A, B. Ya. Dari E, F, A, B. Ini juga melawan arah arus sehingga negatif ya. Jadi nanti negatif I1 dikali R1 jalan lagi ketemu positif di sini. Positif GGL1.
Ya, ini. Jadi persamaannya Buria tulis seperti ini. Negatif I1 kali R1 ditambah GGL1. Masukkan nilai-nilainya. Negatif 0,25 dikali 2, ya, R1-nya di sini 2, ditambah 6. Ya, ini R1-nya 6. Kita soal sini. Hasilnya sama 5,50 volt. Oke, jadi perhitungan yang kita lakukan untuk mencari besar tegangan EB sama semua, yaitu 5,50 volt. Jika nanti yang ditanyakan soalnya adalah berupa PG, kamu boleh gunakan jalur pendek supaya mempersingkat waktu kamu menghitung. Ya. Oke, sampai sini penjelasan Ibu tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Ibu akan berikan LKPD tentang alat ukur dan pengukurannya, ditambah dengan LKPD yang tadi hukum Kirchhoff. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Cukup, Bu. Oke, Ibu cek dulu Haris, sudah masuk belum Haris? Halo Haris? Ini jumlah siswa sudah 35, termasuk. Oke, nanti Buria berikan soal LKPD 2 sekaligus 2 ya, supaya kamu belajar. Untuk LKPD yang pertama itu jawabannya singkat, kaitannya dengan hukum Ohm. Lalu LKPD yang kedua kaitannya dengan hukum Kirchhoff. Sebagian soal tadi sudah Ibu sampaikan cara mengerjakannya, jadi nanti tinggal kamu melengkapi saja soal berikutnya yang belum Ibu bahas, langkah-langkahnya sama. Oke, baik. Masih ada sisa waktu, kamu bisa mengerjakan soal secara mandiri. Ibu yakinkan kamu untuk menyelesaikan soal tepat waktu. Ibu beri waktu 1 pekan. Kemudian soal yang kemarin, uji kompetensi awal, sudah 16 orang yang sudah Buria koreksi. Targetnya hari ini nanti Buria selesaikan. Ibu tunggu bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas uji kompetensi awal hari ini. Oke, sampai ketemu pekan depan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan jika harus keluar rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Sampai ketemu pekan depan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu. Sehat Ya. selalu. Amin.